kalau kita lihat COVID ya, pada saat pandemi COVID ini sudah mewabah ke seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia sejak bulan kalau di luar negeri mungkin terdeteksinya bulan Desember ya, untuk di Indonesia ini mulai bulan Februari Maret ya, sekitar bulan sekarang. Nah, bagaimana ini berdampak juga pada kehamilan? Kalau saya tunjukkan di sini memang data tentang COVID pada ibu hamil tidak banyak. Ini dari data yang saya dapatkan dari rumah sakit ya, Presbyterian Allen Hospital and Columbia University. Ini dari 215 ibu hamil yang telah melahirkan. Ini yang positif COVID itu ada sekitar 13,5% itu yang tanpa gejala. Kemudian 1,9% ini yang dengan gejala. Dan ini memang menunjukkan bahwa COVID ini juga bisa mengenai pada ibu hamil, karena memang COVID ini tidak mengenal siapa, ya, tidak milih-milih, siapapun bisa terkena, termasuk di sini ibu hamil ya. Walaupun 13,5% dari 215 itu cukup banyak ya yang terkena. Kemudian untuk di berikutnya adalah saya ambilkan dari dari Cina ya, dari 24 wanita yaitu 71%, ini data mulai 20 Maret ya, 8 Desember sampai 20 Maret itu sudah ada 118 ibu hamil ya dengan COVID di Cina ya. Jadi 71%-nya ini memiliki positif ya PCR, tes PCR-nya positif dengan gejala respiratori akut ya yang berat. Kemudian sisanya ini adalah ditemukan adanya pada pemeriksaan CT atau computed tomografi pada dada. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ibu-ibu hamil yang terkonfirmasi COVID juga banyak ya, artinya besar juga. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di Indonesia sendiri, saat ini juga perkembangan COVID ini semakin meningkat, bukan menetap atau turun, ini masih meningkat terus kalau kita perhatikan. Ini data kemarin, ini juga ada peningkatan juga yang banyak, di mana yang positif itu meningkat dengan 1.203, kemudian yang sembuh 1.000 dan meningkat yang kematiannya 71. Nah, ini artinya bahwa di Indonesia sendiri itu masih terus berlangsung. Walaupun saat ini sudah memasuki era new normal ya, namun kondisi ini masih terus meningkat. Nah, inilah yang perlu kita waspadai terkait dengan kondisi COVID di Indonesia saat ini. Next. Nah, bagaimana untuk kondisi COVID yang di Indonesia ya? Data yang otentik terkait berapa jumlah pasti ini memang sulit ya ditemukan, karena memang ini jumlah ini tidak bisa terekspos ya dengan ke seluruh ya masyarakat. Jadi saya ambilkan aja dari beberapa berita ya, bahwa kasus COVID pada ibu hamil di Indonesia itu juga cukup banyak ya. Ada dari berita ini ada 24 kasus ibu hamil yang dilayani di Rumah Sakit Persahabatan. Demikian juga di Jambi itu juga ada ibu hamil yang positif COVID ya di sini. Kemudian ibu-ibu yang juga ibu hamil yang terkonfirmasi positif ini yang sedang dirawat ini juga sudah banyak, baik itu di Bali juga ada. Nah, namun memang jumlah ibu hamil yang meninggal karena COVID ini memang data itu belum ada ya, artinya mungkin tidak di expose ya, karena memang ibu hamil ini jumlahnya memang banyak, namun data tentang hal tersebut tidak terekspos ya. Selanjutnya ini dari hasil survei ya, dari hasil survei yang sempat kami lakukan terkait dengan COVID perilaku ya. Bagaimana ini memang ini juga riset yang nanti sedang kami teruskan juga. Ini ada beberapa data yang bisa kami ambil untuk kami sampaikan aja. Kami memang mensurvei dari 10 ibu hamil di Indonesia ini ya, yang pesertanya ini bisa dari tidak hanya dari Jawa Timur, Malang, tapi juga dari luar Jawa Timur, ada dari Tangerang, kemudian dari luar Jawa juga ada ya. Jadi Jember juga ada. Nah,
Dari survei ini ibu-ibu yang hamil ini yang mengalami kecemasan itu ternyata masih ada, yaitu sekitar 30%. Kemudian yang tidak yang mengalami tidak kecemasan ini adalah 30%, maaf ya. Yang mengalami kecemasan adalah 70%, jadi banyak ya. Jadi tentunya memang jangankan ibu hamil, kita aja yang masyarakat umum yang tidak sedang hamil itu aja memang juga cemas ya dengan adanya kondisi COVID, apalagi ibu-ibu hamil. Ini memang sangat mengkhawatirkan dengan kehamilannya. Kemudian next, kemudian tempat pelayanan. Nah, ibu-ibu hamil yang saat ini dalam kondisi COVID ini, maka tempat pelayanan yang didatangi itu antara lain untuk di bidan itu 50% ya, untuk ke dokter 30% dan sisanya di rumah bersalin ya. Kemudian akses. Nah, pada waktu ibu ini melakukan pemeriksaan atau ANC, ini masih banyak yang tidak membuat janji ya. Padahal di protokol untuk ANC pada ibu hamil itu harusnya adalah membuat janji dulu dengan tenaga kesehatan ya. Tapi ini masih didapatkan yang langsung datang itu adalah 40%, artinya masih lumayan ya. Kemudian berikutnya bahwa perilaku untuk ibu hamil. Nah, ini kenapa? Karena ini terkait dengan apakah memang perilaku masyarakat terutama khususnya ibu hamil ini sudah mengikuti protokol yang dilakukan ataukah belum ya, atau memang bagaimana mereka menjaga kesehatannya di masa pandemi atau new normal ini. Nah, perilaku ini ternyata juga masih ada yang tidak menggunakan masker ya 20%, walaupun memang ini kebetulan memang responnya sedikit, tapi dari ini masih ada. Kemudian yang tidak melakukan atau kadang-kadang melakukan physical distancing juga masih ada, dan yang kadang-kadang juga mencuci tangan, ya tidak selalu ya, dan mencuci tangan, karena ini memang pertanyaan kami adalah apakah memang ibu ini setiap selesai keluar rumah, setiap selesai melakukan memegang barang-barang yang di luar rumah, apakah cuci tangan, selalu cuci tangan, ternyata hanya kadang-kadang, jadi tidak selalu mesti cuci tangan ya. Nah, ini adalah dengan perilaku untuk protokol apakah taat atau tidak. Next. Nah, sedangkan untuk perilaku bagaimana meningkatkan kesehatan dengan mengkonsumsi ya. Nah, dari ibu hamil tentunya tetap disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Namun dari hasil ini ternyata juga masih ada 30% ini tidak dimakan ya tablet FE-nya ya, dan yang 20% ini kadang-kadang. Nah, ini berarti ada kecenderungan mungkin tidak taat ya terhadap ini ya harusnya yang dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian konsumsi buah-buahan ya, konsumsi buah-buahan ini juga kadang-kadang ya, yang terbesar malah kadang-kadang bahkan ada yang tidak pernah. Nah, ini padahal buah-buahan itu penting ya untuk meningkatkan imunitas sebetulnya ya. Nanti kita bahas kenapa ini perlu kami tanyakan. Karena memang nanti berkaitan dengan bagaimana harusnya kita ya meningkatkan imunitas kita. Kemudian konsumsi makan yang gizi seimbang ini juga ya ternyata kadang-kadang saja gitu ya. Padahal di buku KIA itu sudah jelas-jelas dijelaskan semua apa yang perlu dilakukan oleh ibu hamil, bagaimana harus makannya itu sudah jelas. Buku KIA itu sudah bagus untuk menjadi pedoman bagi ibu hamil ya. Dan saat ini kan juga akan dikeluarkan buku KIA yang terbaru ya, yang nanti akan segera di launching, itu akan lebih lengkap lagi. Nah, ini harapannya nanti ada perubahan ya perilaku ibu setelah mungkin ada wawasan terkait dengan apa yang terjadi pada ibu hamil ya pada masa COVID ini. Next. Kemudian kalau kondisi seperti itu, maka itu hasil survei yang kemarin kami lakukan. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat di sisi lain, itu dengan adanya pandemi COVID ini, maka layanan KB itu menurun ya. Sehingga apa? Ini memang ada peningkatan yang sangat besar terkait dengan kehamilan ya. Jadi satu sisi lain dari masa pandemi COVID ini membuat kehamilannya ini melonjak ya, angka kehamilan. Dari data BKKBN ini didapatkan ada kehamilan meningkat ya, sekitar yang banyak ini 400.000 ya. Ini data yang menunjukkan bahwa memang penurunan untuk
KB ini menurun ya, sehingga akibatnya ini mungkin juga karena faktor di rumah ya, harus stay at home ya, jadi akhirnya ini juga takut juga banyak faktor yang pengaruh ya, sehingga ini akhirnya melonjak. Nah, ini dengan adanya pelonjakan jumlah ibu hamil, ini juga akan memberikan semakin banyak resiko itu ya, yang pada masa pandemi ini akan lebih besar ya, sehingga perlu kita waspadai dan bagaimana kita meminimalisir ya, atau hal ini perlu dicegah jangan sampai dengan pelonjakan jumlah ibu hamil yang banyak ini akan semakin banyak yang terkonfirmasi. Semoga di Indonesia ini ibu-ibu hamilnya semuanya sehat walafiat ya. Oke, next. Kemudian kita saat ini sudah memasuki era new normal ya. Walaupun ini era new normal, namun angka daripada COVID itu masih meningkat. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Karena angka masih meningkat, tapi ini masuki new normal, maka ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan ya untuk antisipasi. Kita sudah sering mendengarkan terkait dengan istilah herd immunity ya. Nah, ini perlu kita waspadai ya, karena memang itu tergantung dari imun kita gitu ya. Sehingga kalau memang kondisi kita kurang bagus, maka akan mudah terkena ya. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh khususnya ibu hamil ini, apa yang perlu kita lakukan. Next. Nah, kalau kita lihat sebelum kita sampaikan bahwa apa yang perlu kita lakukan, baik kita melihat sejenak terkait dengan perubahan hormonal ya selama kehamilan. Apa yang terjadi pada ibu hamil pada masa ini ya, dengan kondisi hormonalnya. Nah, pada masa kehamilan mulai dari trimester 1 dengan trimester 3 ya, ini mengalami suatu perubahan hormonal ya, mengalami perubahan hormonal di mana terjadi pertukaran keseimbangan antara respon pro-inflamatori dengan respon anti-inflamatori. Di mana pada trimester 1 ini fase peningkatan dari atau fase pro-inflamatori, di mana di sini akan kalau misalnya pada kondisi ini kena infeksi, maka ini akan mudah terkena. Namun pada berjalannya kehamilan, yaitu pada trimester ketiga, ini keseimbangannya berbalik, yaitu untuk yang anti-inflamatori ini meningkat. Nah, ini meningkat ya, karena juga adanya perubahan hormonal ini. Oleh karena itu di sini pada ibu hamil dalam usia kehamilan trimester pertama ini perlu waspada ya terhadap resiko terkena COVID ya. Karena juga memang pada ibu hamil trimester 1 itu masih banyak keluhan ya, ada mual, muntah, tidak mau makan. Jadi konsumsi juga menurun, sehingga ini memang kondisi kekebalan juga menurun, sehingga ini memang perlu waspada. Nah, apa yang terjadi next? Apa yang terjadi pada ibu hamil dengan adanya perubahan hormonal tersebut? Kalau kita perhatikan respon imun yang terjadi pada ibu hamil, yaitu bahwa pada masa pro-inflamatori, yaitu pada masa peningkatan trimester 1 ya, itu adalah mulai meningkatnya yang namanya sel-sel untuk imun ya, menurun sel-sel imun. Bu Heni, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit. Ya. Terima kasih. Sedangkan untuk yang masa trimester 3 ini pro-inflamatorinya menurun. Oke, next. Kemudian, nah ini resiko tertularnya sehingga perlu diminimalisir ya. Salah satunya dengan melaksanakan protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas. Nah ini memang kalau protokol kesehatan saya tidak akan bahas lebih jauh karena memang sudah terlalu sering kita dapatkan. Yang akan kita bahas ini adalah tentang bagaimana meningkatkan imunitas ibu hamil. Next. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan konsumsi gizi seimbang, ya asupan nutrisi, mineral, kemudian aktivitas fisik olahraga yang teratur dan istirahat cukup serta mengelola adanya stres ya pada ibu hamil. Nah kalau kita perhatikan next, next, untuk kecukupan gizi ibu hamil ini ada kecukupan gizi makro, maka jumlahnya pasti meningkat mulai kehamilan trimester 1 sampai dengan trimester kedua ya untuk kecukupan energi ya makro makanan gizi ibu hamil berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019. Ini memang meningkat, semuanya meningkat. Jadi mulai dari energi, protein, lemak ini semuanya meningkat. Next. Dan untuk kebutuhan gizi mikro ya, mikronya ini juga meningkat kebutuhannya. Yaitu diperlukan yaitu vitamin A, D, ya, B, E maupun asam folat terutama ini semua meningkat
kebutuhan ibu hamil adalah meningkat karena memang diperlukan untuk selain memenuhi kebutuhan ibu, ini juga diperlukan untuk janin. Nah, pada ibu hamil ini yang terkonfirmasi positif COVID, ini memang tidak dianjurkan atau menunda untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya, karena akan memburuk komplikasi akibat dari COVID-nya. Next. Kemudian terkait dengan, nah ini ada beberapa informasi bahwa herbal itu juga bagus untuk meningkatkan imunitas ya. Namun di sini bagaimana apakah herbal ini juga bagus untuk ibu hamil? Ini penelitiannya belum ada ya. Penelitian bagaimana manfaat herbal ini pada ibu hamil ya. Ini karena memang tidak mudah untuk dilakukan pada ibu hamil karena memang ini ya. Namun sudah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa dieteri untuk mikro nutrisi yaitu vitamin A, D, E dan kalsium maupun zinc Fe ini bisa meningkatkan imunitas. Sudah banyak penelitian yang dilakukan. Oke, next. Bu Eni, waktunya kurang 2 menit. Nah, ini modulator ya. Jadi makanan mikro tadi itu adalah berfungsi sebagai modulator ya, bisa sebagai imunostimulan maupun imunosupresan ya. Bagaimana fungsi modulator tadi? Ini adalah beberapa zat yang memang bisa meningkatkan ya, berperan sebagai imunitas, antara vitamin A memelihara sel epithel, vitamin D, vitamin E, zinc maupun Fe. Ini memang semua berperan untuk meningkatkan imunitas dengan itu sebagai imunomodulator ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya kita perhatikan vitamin D ya, apabila terkena penyakit ya, maka vitamin D ini akan membantu menseimbangkan daripada sel ya, mekanisme perbaikan sel. Sehingga ini memang betul untuk pertahanan sistem tubuh kita ya, untuk konsumsi vitamin D. Next. Nah, ini ada beberapa makanan atau buahan yang memang berfungsi sebagai modulator, antara lain yaitu buah tin, ya, buah zaitun, kurma, anggur, pisang, ketimun, delima. Ini beberapa makanan yang memang berfungsi sebagai imunomodulator dan antioksidan yang memang sangat bermanfaat untuk ibu hamil. Next. Nah, ini juga ada beberapa herbal, ini juga bisa mencegah masuknya virus dan menghambat replikasi virus. Namun ini memang untuk ibu hamil masih belum ada risetnya sehingga memang belum dianjurkan ya. Next. Ini juga fungsi daripada herbal. Next. Nah, yang kedua adalah olahraga secara teratur. Ya, ini perlu dilakukan ya, apa saja yang bisa dilakukan yaitu berjalan kaki. Karena ini memang sangat bermanfaat selain memang udara, namun juga hati-hati pada masa pandemik ini harus juga menggunakan masker, tetap harus menggunakan masker ya. Kemudian olahraga apa yang lain bisa dengan senam ibu hamil, senam yoga ataupun peregangan. Nah, kondisi ini memang pada kondisi ini kelas ibu hamil itu belum dilakukan ya, tapi banyak sekali bidan-bidan yang telah melakukan virtual untuk penyuluhan terkait dengan bagaimana melatih ibu senam hamil dengan secara virtual. Ini sudah banyak, saya kira banyak bidan yang sudah melakukan. Yang berikutnya adalah istirahat yang cukup ya. Nah, ini apa yang terjadi pada kondisi istirahat, kalau misalnya kurang istirahat, maka ini juga akan menurunkan sistem imun. Karena apa? Kalau misalnya ada gangguan istirahat atau kurang istirahat, maka akan menurunkan sel-sel imun adaptifnya akan menurun ya, menurunkan limfositnya. Kemudian juga meningkatkan yang namanya kalau sudah kronik gangguannya, nah ini akan meningkatkan sitokin yang nanti maka akan memperparah daripada kondisi atau imun kekebalan kita akan semakin menurun. Oleh karena itulah maka perlunya istirahat ya yang banyak, yang cukup untuk ibu hamil. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola stres ya. Oke. Nah, ini juga apa yang terjadi kalau misalnya stres. Ini banyak sekali yang terjadi apabila ibu itu mengalami stres. Ya, efeknya bisa merubah yang namanya jumlah limfosit ya, kemudian rasio artinya sel T, kemudian menurunkan limfosit dan sebagainya. Ini adalah akan menurunkan kalau misalnya ibu hamil ini sampai stres ya. Oleh karena itu bagaimana mengelola stres ini? Silakan next. Bagaimana yaitu pertama dengan kita tentunya meningkatkan ibadah ya, karena kalau kita muslim ibadah dengan juga kemudian juga meningkatkan ibadah. Kemudian batasi penggunaan medsos, ini yang banyak ya, jangan sampai banyak mendengar berita-berita apalagi yang negatif, kemudian bicara keluhan apabila mengeluhan pada seseorang saya percaya, dan bangun komunikasi dengan teman atau keluarga yang terdekat, kemudian selalu berpikir positif, perilaku positif ya, dan bisa melakukan relaksasi serta memperbanyak me time ya, artinya waktu
waktu untuk diri kita memperhatikan. Ibu bisa mengembangkan hobinya, ya, berpikir positif dengan berbicara, komunikasi, mendengarkan musik dengan komunikasi dengan janinnya. Ini semua akan bermanfaat untuk menghilangkan stres. Ya. Baik, dari situ saya simpulkan bahwa dari apa yang sudah terjadi pada masa ini, maka upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil resiko tertular COVID adalah melaksanakan protokol kesehatan, ya, dan meningkat imunitas dengan cara yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian vitamin, mineral, olahraga, istirahat yang cukup, dan mengelola stres, ya. Kemudian ibu hamil ini saya pesankan khusus untuk trimester 1 ini perlu lebih hati-hati dan waspada, ya, karena memang kondisi masih rawan, kekebalan menurun sehingga perlu waspada. Dan yang terakhir adalah jangan lupa selalu berdoa.